Padahal saya pengen main bareng aja sama Mas Parto. Kejadian di OPJ. Kejadian di OPJ. Di mana Sule honornya lebih tinggi dari semuanya di situ. Amin, aminkan aja lah. Ya, tiba-tiba saja banyak sekali komedian bisa menjadi tamu saya. Kalau ini adalah salah satu yang terbaik. Ingat 11 komedian terbaik menurut saya. Ya, ini sebenarnya sih, aduh, salah satu yang terbaik atuh. Walaupun saya karena Komeng lebih tua, saya taruh Komeng di atas. Enggak lah, semuanya juga baik, Om. Ferdinand Sule. Itu ternyata Ferdinand itu nama anak paling kecil. Anak paling kecil, Iya. Ferdi. Ferdi. Dulu lucunya dulu itu pas begitu saya lagi syuting Awas Ada Sule, Ya. lahir terus nggak rencana nggak apa, alah bingung nih namanya Namanya siapa? apa? Terus? Ya emaknya juga bingung nih namanya siapa. Nah tiba-tiba saya ingat karena mungkin dalam keluarga rumah tangga tuh selalu wah gimana goncang-goncang gitu. Ya. Ingatlah sama Beck dulu. Backnya Manchester United? Iya. Emang penggemar MU juga? Ya bukan penggemar, suka aja. Oh, Rio Ferdinand? Iya, Rio Ferdinand. Nah, udahlah, Ferdinand aja, Ferdinand Andrian Sasutisna. Kenapa? Biar dia jadi back yang dia bisa membentengi semua rumah tangga, tapi tetap dia nggak bisa membentengi. Dan terjadilah. Dan terjadilah. Itu awalnya. Nggak boleh sembarangan dengan nama ya, Le. Kita nama itu doa. Betul, Om. Seperti Enti Sutisna mengganti namanya menjadi Sule, Sunda Bule. Minimal sekarang bininya bule. Itu tidak direncana. Kan direncanakan. Tidak direncana, tiba-tiba dapat ya ada bule-bulenya lah gitu. Bule nyasar gitu ya. Padahal Sule itu susut leho. Apa? Susut leho. Apa itu artinya? Ngelap ingus dulu itu. Gitu ya? Iya. Oh gitu. Dasar si Sule itu awalnya. Yang ngasih nama Sule pertama kali siapa, Le? Babe. Babe? Abah dulu. Abah itu. Ya landihan, Sule, dasar si Sule. Karena di tempat tetangga saya tuh banyak nama Sule. Oh banyak nama Sule? Banyak yang ingusan. Jadi orang yang ingusan dikatain si Sule. Sule? Iya. Akhirnya saya tertarik dengan nama itu. Kayaknya gampang banget ya diingat Sule. Nah dari SMP sampai SMA, bikinlah tuh di mading. Jadi koran-koran berita pembunuhan apa disatu-satuin. Oke, terus? Foto di sini Cover Boy 94 Sule. Sampai di dinding kantin di mana dimarahin sama guru saking pengen terkenalnya nama itu. Itu nempel sendiri. Akhirnya terkenal lah di situ. Jadi nama saya tuh jadi Sule di SMA tuh. Semuanya. Ternyata nama promo kalau zaman sekarang promo. Iya. Iya. Jadi Sule itu udah mempromosikan diri dari dulu tuh. Iya, gitu. Karena Sunda Bule itu juga yang membuat rambutnya harus pirang gitu. Nggak Ini juga? tidak sengaja. Nah, ini banyak yang nggak tahu nih. Di sini nih saya cerita. Iya. Jadi dulu sebelum saya terjun ke dunia lawak itu saya kerja di tradisi upacara adat. Kan ada upacara adat jemput pengantin. Oke. Ada lengser yang laki-laki. Lengser yang yang lucu ya. aki-aki gitu ya. Ada lengser perempuan. Oke. Nah, saya tuh pertama kali yang menjadi lengser perempuan. Oke. Yang sekarang ada komunitasnya Ambu namanya. Ambu, ya. Gitu. Nah, Aki sama Ambu ya. iya, nah dulu itu kan kalau jadi nenek-nenek itu ini harus putih. Putih ya. Karena di sini Dicat pakai ya? kain Ya. gitu, pakai kebaya. Dulu tuh pakai odol, Om. Untuk mutihin rambut itu. Iya, pakai odol. Supaya dapat kesan tua Iya, gitu ya. Terus. odol di sini odol gitu. Buat dandan sendiri. Kan dasar dulu. Iya. Iya, terus. Tapi ya nyari duit dong. Ya udahlah. Nah, ada temen yang doa pakai H2O. Dulu masih zaman H2O. Oh iya? Iya, pakai H2O biar kelihatan kuning katanya gitu. Jadi nggak perlu pakai tua-tua, perlu pakai odol. Awalnya dari situ. Nah, permanen tuh. Iya, permanen lah, Iya, kuning kuning. akhirnya dari situ. Sampai ikut audisi dan ternyata ya gampang dikenal. Yang SOS itu. SOS itu dulu. Itu API dulu ya? API 2005. Akademi Pelawak Indonesia. Audisi pelawak Pelawak Indonesia. TPI. TPI. Ya, dulu. Iya. Dulu lagi top di Indosiar itu ada 2008. 2008 ya. 2008. Superstar Show. Superstar, betul. Itu yang sebenarnya mengangkat nama Sule. Alhamdulillah. Dulu dia sebagai pelawak mungkin masih banyak saingannya, tapi pelawak yang suaranya bagus banget. Juara dulu Bisa ya. aja lah. Bisa aja. Pasangan sama siapa dulu? Jaka. Jaja. Jaja. Kakaknya si Anton tuh yang tadi tuh ketawa tuh. Oh gitu. Iya. Sama Jaja. Waktu itu 2005 kontrak 3 tahun sama TPI, tapi kita kerjaan nggak jelas, cuma setahun dikasih kerjaan. Akhir itu 2 tahun, aduh nggak ada kerjaan gimana? Hijrah lagi ke Bandung,
siaran lagi di Antasalam. Antasalam, kalau di Antasalam. Bareng sama Ogi juga diajak gitu. Nah, habis itu ada telepon dari Pak Jupri. Melalui Pak Jupri Indosiar? Ya, oh, ya? Kang Diki gitu. Ini Pak Jupri mau ngobrol katanya, ngobrol. Bisa nyanyi tuh, katanya bisa nyanyi nggak? Bisa lah. Udah ikutan katanya, yuk mau sama siapa pasangannya. Pas gitu saya kan jajal lagi ngikut-ikut jadi supir, ya udah sama supir. Ya udah sok atuh, cobain. Datang alhamdulillah dapat mobil waktu itu juara. Nah memang dari situlah mulai saya kemana-mana dulu, pengikut Trans 7, dulu masih TV7, Latifi, semua ya. Dari situ. Iya. Jadi Mama dulu itu sebenarnya Indosiar itu top dengan acara Mamma Mia. Betul. Ya Mamma Mia, saya jurinya dulu dengan Ahmad Dhani, dengan Sophia Latjuba. Betul. Wah begitu meledak, macam-macam tuh. Ada yang nyanyi dengan ibunya, ya kan? Ada yang nyanyi dengan sopirnya, asistennya, dan Sule itu superstar show. Dulu ngalahin siapa aja, Le? Dulu siapa ya? Yadi ya? Yadi. Yadi Sembako ya kan? Kalau nggak salah saya lupa lagi ada Sultan Jorgi kalau nggak salah, terus ada yang sekarang jadi suaminya siapa ya? Pada lupa lagi. Iya. Banyak karena banyak. Wih, Sule. Tapi setelah itu Sule unstoppable. Dia tidak saja bisa melawak. Kalau pelawak mah saingannya banyak lah. Nyanyi, waduh nyanyinya bukan sekedar bisa. Apalagi dia kalau duet dengan Andre Taulani menurut gue sih yang bikin bagus tuh Sule-nya gitu, ngambil suara dua gitu ya. Emang Andre masih di bawah saya. Iyalah, saya. Dulu kalau kamu audisi Stinky lu yang diambil. Mungkin. Padahal saya tuh penggemar dia. Waktu kelas 4 D1 SMKI, lagu itu meledak tuh 94, 95, 96-an lah, saya kelas 3 waktu itu. Mungkinkah ini lagu enak banget? Enak banget gitu. Pengen ketemu nih sama penyanyinya gimana ya di Jakarta. Gua harus jadi artis nih. Kebenaran bisa ketemu sekarang. Berjodoh ya? Iya. Kalau dulu sombong banget tuh orang. Zaman TPI dia kan bintang tamu. Oh ya terus? Om Andre. Wah. Kayak gitu ya? Iya, saya dalam hati. Awas lu, suatu saat lu bisa bareng sama gua ya. Oh gitu? Kejadian. Bener lah? Alhamdulillah. Kadang-kadang kita begitu tuh ya? Iya, nggak sengaja gitu. Ya, jadi kadang-kadang yang niat begitu tuh, Le, itu kadang-kadang dicatat oleh Allah. Le. Om Parto dulu terus di TPI, duit segini. Duit segini. Duitnya dia? Dia kalau dia sih nggak sombong, dia emang gitu orangnya, kan diem gitu. Ya Dek, gitu gitu dah. Saya ngintip di pintu. Mas Parto, ya Dek, jangan ganggu ya, lagi bagi honor. Kepokan gitu. Akri, ini buat Akri. Wah, hebat ya. Jadi itu ngelaba ya? Iya, ngelaba. Oke. Banyak. Akhirnya saya kenalan sama Mas Parto, sampai minta-minta sama Mas Parto, Mas, ajakin dong Mas, jadi apalah saya. Jadi ekstras kayak atau ya Dek, nanti saya bilangin ya gitu. Sampai gitu lama tuh nggak ketemu sama Mas Parto. Saya dalam hati nih gimana cara, tapi saya yakin doa sama Tuhan, ya Allah, ya Allah pasti ini saya akan bisa main bareng sama Mas Parto. Padahal saya pengen main bareng aja sama Mas Parto. Kejadian di OPJ. Di mana Sule honornya lebih tinggi dari semuanya di situ. Amin kan aja lah. Ini dia pernah dibilangin pelawak dengan honor termahal itu. Wah, itu mah cuma berita doang. Aminin aja. Amin aja, ya. Emang bener kok. Ya, saya kan udah cek orang TV kan teman saya semua. Sule paling mahal tuh. Tapi memang dia create rating. Yang gila, dia 6 tahun di OVJ. Dia mundurkan diri. Padahal gue tahu, udah ditawarin Mas Tama ini talk show. Bukan mengundurkan diri. Kontrak habis. Tidak diperpanjang. Jadi nunggu nih. Nunggu saya ngomong, nunggu ini ngomong. Akhirnya, nih gimana nih nggak diperpanjang? Ya mau gimana lagi kalau udah nggak diperpanjang ya berarti udah nggak diperlukan itu ya udah. Ya udah. Dinikmatin aja. Mengalir gitu aja. Mengalir ke tempat. Sule itu kalau air mengalir ke tempat lebih rendah, dia mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Karena gue tahu banget dia sama Mas Tama dibayarnya lebih tinggi dari dia. Dari OVJ. Enggak itu. Enggak lah. Oh iyain aja. Tapi awalnya enggak. Tapi kesininya ya Mas Tama kan orangnya tuh dia lebih menghargai orang bekerja gitu. Jadi dengan sendirinya itu sampai 6 tahun. Dan Sule itu nggak hanya di ini talk show, dia ngedalang ya. Dulu BSW 3 tahun di net.
sama Pak Rowan, ya ACC Pak Wisnu Tama juga. Gila lo, ternyata Sule jago banget ngedalam. Di ini talk show saya pikir semua talentanya Sule keluar. Dia nyanyi, dia dance ya. Kamu lentur banget, emang sekolahnya nari ya Le? Dulu nari dulu. Nari dulu, sebelum ngelawak, sebelum nyanyi? Iya. Jadi dari umur 4 tahun tuh udah naik panggung, pengen naik panggung setiap Agustusan. Oke. Jadi emak lihat, wah punya potensi nih kayaknya. Jadi temennya ada yang punya sanggar, dimasukin ke sanggar Kandaga dulu. Oh. Gitu. Bapak memang orang panggung juga ya? Bapak bukan orang panggung, dia penikmat panggung. Oh. Yang orang panggung itu kakaknya, seorang sinden. Oh. Nah kakek punya perguruan pencaksilat dulu, pencaksilat entertain lah gitu. Dia juga bisa silat juga sih. Ya sedikit om, cuman gitu doang lah. Gitu. Gitu kepret mati. Ya, kalau udah berantem mah udah pak-pak. Tapi bapak lucu gue dengerin. Oh dia. Jadi sambil jualan bakso itu dia ngelucu ya Le? Iya benar. Ya gitu aja ngelucu gitu. Bodor gitu ya? Iya. Jadi sama si pelanggan itu memanjakan pelanggan itu dengan anekdot, dengan humoris gitu, ya canda-candain pelanggan dulu itu. Nah, saya kan suka nyuciin mangkoknya itu kan, cuciin mangkok. Jadi sering dengar anekdot-anekdot itu. Sampai-sampai anekdot itu saya jual di waktu SMP gitu. Dia apa ditulis? Dulu masih ingetan aja nggak ditulis, ingetan. Jadi yang inget diceritain mah perempuan semua tuh. Yang gampang ketawa kan perempuan, ceritain. Ketawa mereka. Ketawa. Jadi itu latihan lah ya? Iya. Latihan untuk menjadi pelawak. Iya, cerita-cerita receh lah gitu. Karena seneng membuat orang tertawa. Nah di situ kebetulan kan saya juga dari Abah tuh kalau dikasih duit itu nggak sama dengan yang lain. Kenapa? Dilebihin? Dikurangin? Dikurangin. Jadi supaya saya berpikir gimana. Nah akhirnya dimanfaatkanlah itu. Jadi masih cerita dari Abah, saya manfaatkanlah ke anak-anak. Awal sih gratis, awal. Ketawa nagih besoknya. Emang gampang cerita, ntar cari lagi lah. Oh dong cerita lagi, lucu. Gitu. Besoknya minta lagi, ketiga baru bayar. Yaudah. Kalau mau nih, gua ada cerita nih, lebih lucu dari kemarin. Selawe. Selawe itu jigo, 25. Iya, 25 perak. 25 perak. Iya. Jadi 100.000. Bisa tuh saya makan bakso enak. Itu. Jadi buat jajan itu. Cuman dalam seminggu tuh 3 kali. Karena saya observasinya kan susah. Abah kan nggak mungkin, bah ada cerita lagi. Enggak, karena saya kan malu waktu itu dengerin doang. Ya, paling dari senior-senior yang lebih atas gitu. Ya gitu aja. Jadi bakat lawak itu dari Abah turunnya? Bisa jadi kalau dari darah sih memang humorisnya. Tapi hampir profesinya juga nurun ya Le? Karena Abah kan dulu pedagang bakso keliling. Sule pun sempat jadi pedagang ya? Sempat. Pedagang. Ayam goreng. Yang gue bingung katanya pernah dagang kebaya ya? Oh itu udah kuliah. Udah kuliah? Udah nikah kalau nggak salah. Oh gitu? Udah nikah. Karena kan saya nikah muda waktu itu. Umur berapa ya? 19 mau 20 lah. Iya. Gitu. Jadi udah apa aja Om Sam? Apa aja? Dari kecil umur 3 tahun tuh saya udah dagang. Karena dari kecil tuh Abah tuh selalu begitu. Orang lain dikasih 150, saya dikasih 50. Gimana caranya harus dapat jadi 150. Jadi mikir Om saya. Akhirnya saya ambil dari kios permen karet, saya dagangin di sekolah. Terus ada tetangga yang punya kulkas, bikin es aja. Bikin es buat apa? Dijual. Jualnya gimana? Sayang jualin. Pulang sekolah jualin es. Laku. Ada enggak? Jagung, apa aja Om? Ayam goreng. Ayam goreng udah nikah. Udah nikah juga? Iya, sambil dagang kebaya itu. Dagang kebaya. Baca berarti. Sule itu mah luar biasa ya. Tapi dipikir memang Sule dengan Komeng tuh jarang satu panggung ya? Sedikit banget ya? Sedikit lah. Ya. Waktu itu di acara saya aja sih. Di acara diundang, ya? buka. Ini talk show pernah. Iya. Komeng ini talk show beberapa. Berapa episode? Ya lumayan lama saya lumayan. Oke. Sampai sahur. Iya. Ini sahur. Ini sahur ya. 2 tahun kalau 2 tahun ya. Gitu. Tapi itu kan 1 bulan gitu, 1 bulan ya. Iya. Cuman yang program lama itu susah. Kalau Bang Komeng kan dia nggak stripping tuh nggak mau dia. Jarang ngambil. Jarang ngambil. Iya. Ya itu strateginya. Itu pelawak paling sombong dipikir Le. Nggak terima job, ternyata dia itu sangat ya yang saya wawancarain dia itu memang mempersiapkan, dia nggak mau asal tampil. Benar. Maka dia nggak pernah mau stripping. Banyak pelajaran dari Bang Komeng yang akhirnya kita juga iya juga ya kayak seperti itu gitu, nggak terlalu jor-joran.
mempersiapkan. Bang Komeng itu mempersiapkan. Yang akhirnya bisa, ya saya juga di rumah yang akhirnya belajar untuk hal itu. Walaupun kita dapat stripping, tetap persiapan itu tetap harus disiapkan. Yang kita kaget, dia itu kan spontanitasnya luar biasa. Betul. Ternyata itu dia latih ya, dia siapin. Tiap hari kita dia ngomong sama botol, dia ngomong sama payung, gila tuh. Waktu dulu tuh saya di Sekretariat Cagur, Om Helmi, Om Komeng juga kan di situ. Ada Om Rudi Sipit. Rudi Sipit ya? Ya itu, memang ketua geng. Bang Komeng juga, kalau kita ngobrol nanya, kalau lagi di belakang panggung, Bang kok bisa cepet gitu mah? Ya latihan lah. Latihan dia siapin. Kalau gelas yang ngomong gelas. Ini botol jadi naon. Kalau ngobrol sama saya Sunda. Sunda ya? Sunda. Dia kan memang Sunda kan? Iya, Bogor ya. Bogor ya. Bustami. Iya. Nah, ya itu pelajaran sih buat kita. Makanya dia bertahan sampai saat ini. Saya di ini talk show tuh yang orang kagum, termasuk saya, adalah kemampuan Sule itu melakukan apa disebut dengan impersonate ya. Jadi meniru tokoh-tokoh tertentu. Itu dari mana belajarnya, Le? Kalau di ini talk show mungkin lebih ke double cast. Bukan impersonate ya. Tapi kalau impersonate ya sedikit lah, paling dibutuhkan apa yang Sule mampu, Om. Misalkan banyakannya jadi Rhoma Irama, sesuaiin dengan kebutuhan, Ebit GAD. Terus ya kalau dibanding sama Gilang mah jauh lah gitu. Michael Jackson. Ya Michael Jackson. Mungkin karena saya ini suka semua artis yang ada di Indonesia, yang akhirnya memperhatikan dan setidaknya bisa tahu ciri mereka apa yang bisa membuat orang tuh mirip gitu. Padahal nggak mirip-mirip banget gitu. Tapi lucu, Le. Tapi Andre juga melakukan hal yang sama ya? Andre juga bisa. Andre Mario Teguh, akhirnya dibagi-bagi. Makanya double cast itu ada karakter yang fiktif, gitu. Karakter yang ciptaan kita sendiri. Kayak apa? Misalkan pakar Wawan Tyler, dia itu pakar jahit. Terus ada pakar kesehatan, ada pakar olahraga Muay Thai dengan bahasa Thailand dan yang lain-lain. Itu aja, ngaco. Benar-benar Sule itu multi talenta. Dia nyanyi, dia dance, ya, dia niruin orang, dia ngedalang. Gue kaget, Le, waktu lu ngeliat lu ngedalang bagus lagi gitu ya. Ya itu dibantu sama temen waktu BSW, dibantu sama Kang Dadan, anaknya Pak Asep Sunandar, terus sama satu lagi adanya Batara Sena. Jadi yang piawai itu. Awalnya gini, saya tuh nggak bisa mainin wayang tuh nggak bisa. Cuman kalau misalkan suara, ganti suara ya ada pengalaman. Ya suara Gatot Kaca juga minimal dikit bisa. Pas begitu saya nawarin program, ini net tuh modern banget saya bilang gitu kan. Betul. Harusnya biar ada tradisi lah ya. Ada tradisi gitu. Ya udah kita coba kata Om Loan. Masa mau kayak Asep Show kayak gitu. Kalau Asep Show mah tuh udah ada. Ya udah gimana, ditantang sama Pak Roan. Sanggup kalau jadi dalang? Mikir. Walah, jadi dalang. Tapi minimal ya bisa diokein lah waktu itu. Sampai saya keteteran. Oke lah gitu. Telepon langsung Dadan. Dan nanti bantuin ya gitu. Jadi dalang di rumah ada wayang apa aja. Saya telepon hari ini tanggal 4 bikin dami. Panas dingin. Gimana ini ya? Ada wayang apa aja? Ada wayang Shinchan katanya. Oke, pas. Ada wayang Suneo. Oke, pas. Rhoma Irama. Oke, pas. Michael Jackson. Oke, udah bawa aja semua itu. Nah, dari situlah jadi saya megang wayang yang sudah ada ya. Impersonate sudah ada. Ya. Dadan wayang cepot sendiri gitu. Nah, kalau misalkan wayang 3 dibantuin sama Batara gitu. Karena saya nggak bisa. Nah, saya belajar jalanin wayang tuh saya sambil syuting itu saya belajar. Oh, gini ya, sambil lihat, sambil ini gitu. Tapi alhamdulillah sampai 3 tahun itu. Berapa episode sebenarnya? 3 tahun, ya sampai 3 tahun itu. 3 tahun Senin sampai Jumat. Kelo ya. Gak habis kreativitas, Le. Ya pasti ada lah kalau habis. Ada, cuman ya tetap ya belajar kata Bang Komeng itu harus tetap, karena Bang Komeng juga pernah lihat ya lu mah harus banyak belajar kalau mau bertahan gitu. Lah yang menentukan, gue potong, yang menentukan kan di ini talk show itu kan banyak sekali ya. Cast ada siapa Jajan ya?
siapa? Yang Saswi. Saswi. Ya. Saswi itu dulu waktu gue bikin pon itu dia bantu gue ngangkat-ngangkat tuh, Le. Iya, dia Ternyata dia lucu banget dia. Orang dulu. Orang dulu tuh. Dia IO tuh, Le. Oh, ini boleh. Iya, minum ini bukan pon ya. Cuci muka boleh. Ada Saswi. Saswi itu Pak Roan, dari Pak Roan. Oh, lucu banget ya. Iya, dia musikalitasnya lumayan. Iya, dulu kan dia muridnya Hari Rusli. Hari Rusli, betul. Oke. Terus Dia ada jago siapa? plesetan. Yang di penonton itu siapa? Yujeng. Yujeng. Itu ada kelas. Yujeng. Ada kelas. Ya. Itu diajak kenapa? Kasihan aja? Atau apa? Pertama itu karena Yujeng banyak apa ya, banyak membantu saya. Membantu, ya. Ya, akhirnya saya tawarkan karena itu kan konsep India with Kapil ini talk show tuh. Jadi si with Kapilnya stand up, dia punya Memang ada yang nembak-nembak dari penonton ya? Ya. Itulah perannya Yujeng. Ya. Nah, yang di meja itu sebetulnya bukan Andre, itu ada bapak-bapak yang dia tuh tugasnya ketawa. Cuma ketawa doang. Cuma ketawa doang. Dan itu diganti Nunung dong ya. Iya, kesininya, iya. kesininya. Nah, pas Yujeng kayaknya nggak pas kalau di sini itu. Ya udah Yujeng simpen di penonton. Penonton, aja. lucu juga ya. Jadi Yujeng cuma ketawa buat nyemangatin penonton. Penonton. Gitu. Awalnya nama ini talk show juga di pas Dami kalau nggak salah tanggal 4 waktu itu bikin Dami. Andre tanya, ini nama acaranya apa? Ini talk show. Ya nama acaranya apa kan? Ya ada kuis pemberani, ada 4 mata. Ini apa? Ini talk show. Ini talk show. Jadinya ini talk show. Itu dari Sule. Spontan waktu itu. Yang lucu tuh yang nganterin minuman gitu juga. Maya, itu Maya. Mama saya tuh Mami Yurike. Mami Yurike. Ya, itu saya. Cukup lama tuh ya Mami Yurike. Iya, itu saya yang ngajuin kenapa? Karena dia punya ngomong yang iya. Gitu. Terus kesini-sininya ada Bolot ya. ajak Mami Nunung. Terus ajak Bolot. Sempat Parto juga diajak gitu. Sempat Tukul ya. Tukul sempat. Ya itulah, selebihnya dari pihak net lah semuanya juga. Saya tinggal main. Berapa tahun tuh, Nak? 6. Wih, lebih dari 1.500 episode dong ya? Iya, 6 tahun lah. 6 tahun. 6 tahun. Belum lagi sahur 2 kali ya? Sahur 3. Ini sahur? Ya, 3 tahun, 4 tahun sahur, ini sahur. Waktu Andre masih di Trans 7, ini sahur udah ada. Sama Om Indro aja 2 tahun. Om Indro 2 tahun sahur, ini sahur. Sama Andre 3 tahun ini sahur, jadi 5 tahun ini sahur. Ini sahur. Oke, kita tinggalkan ini. Sekarang kayak muka Sule happy banget ya. Ya harus happy lah, karena ketemu Om Helmi ya. Karena dikasih buku nih. Who the hell are you? Jadi ini pengaruh cinta ya? Ya, mungkin lah bisa dikatakan itu. Ya harus bahagia. Apapun itu. Ya dari dulu juga kita membiasakan untuk bahagia lah. Bersyukur. Itu yang ya harus saya pikir Sule kita udah tahu lah pencapaiannya ya. Secara ekonomi uangnya mengalir, iklannya penuh, acara TV-nya sementara ini YouTube-nya laku. Alhamdulillah. Merchandise ada lah. Merchandise sih belum. Bisnis apa lagi Sule? Di luar pertunjukan? Bisnis nggak ada. Kalau bisnis cuman bikin kontrakan aja Om di kampung. Iya. Di Cimahi. Udah berapa? Bikin. Ya ada 3-4 kontrakan malah 5-6-an. Gitu. 6 kali 20 kali ya kontrakan-kontrakan. Ya ada 24 pintu, ada yang 15 pintu gitu. Gila. Itu untuk masa tua? Untuk anak-anak sih Om. Ya. Yang saya salut itu Sule itu nggak terlalu gimana ya. Ya biasa aja gitu ya. Tetap tinggal di Tambun ya. Tetap masih. Itu saya kaget Sule tetap tinggal di kampung, di kampung, di Tambun. Gitu. Ya biar masih tidak melupakan tempat lahir lah, Jawa Barat gitu. Saya pikir Sule udah tinggal di bulan gitu dengan penghasilan. Tadinya mau di Mars. Cuman repot ongkosnya. Mahal katanya. Dan Mars lagi PSBB gitu kan. Iya, sama. Lockdown juga. Lockdown juga. Kalian juga udah pada pakai masker kan. Gitu lah ya. Ya disyukuri lah apapun. Itu yang penting ya? Ya, kita juga harus sadar hidup itu pasti turun naik, nggak selamanya kita ada di atas, nggak selamanya kita juga ada di bawah. Selama kita mau berusaha dan berjuang, ya kenapa enggak gitu. Sekarang banyak kok, nggak ada TV juga masih ada YouTube, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, punya 2 sekarang ya? Ini 3 ya? Ada 3. 3. Yang 1 punya istri saya kalau itu. Itu pasti bagus juga ya? Ya alhamdulillah. Subsnya berapa? Udah hampir mau 2 lah, 1,8 juta lah. Itu si Bule itu kenapa naksir sama Sule ya?
Pernah ditanya nggak, Le? Nggak tahu saya juga. Dia bilang sih karena manis. Aku nggak mau dibilang manis tuh kan. Diabetes kalau manis. Dia suka ini aja kalau ya bertanggung jawab lah gitu, tegas. Yang aku tahu sih itu orangnya tegas, nggak mencela-mencela gitu. Karena mungkin posisinya dia juga dulu dia lagi mencari sosok dalam hatinya ya sosok laki-laki mau siapapun itu. Akhirnya ketemu saya gitu. Ya, dia juga pasti mikir juga kali. Lagi sendiri gitu lah ya. Iya. Ya, tapi buntutnya 4 tuh Itu dia. Ya. Tapi tidak sesuai dengan ekspektasi itu. Tadinya juga saya agak ragu. Dan ternyata dia memang luar biasa kalau menurut saya, bisa dekat dengan anak-anak begitu cepat. 4-4-nya deket ya? Deket banget semuanya. Semuanya sekarang hampir curhat tuh sama dia. Enggak lagi ke Sule? Udah enggak saya tuh. Yang paling dekat sama siapa? Sama Putri? Ferdi. Kamu Ferdi justru paling dekat. Yang nomor 4? Iya, Ferdi sama Putri juga dekat sama Jan. Ini malah saing-saingan nih dua-duanya. Oh. Gitu. Padahal umurnya kan nggak beda jauh sama Ike kan? Beda 8 tahunan. Beda 8 tahunan? Iya, enggak deh, 4. Enggak lah. 6. Udah 6 tahun. 6 tahun. Dia 28, mau 29. Bahagia banget Lele. Ya hebat lah dia. Dianya yang hebat lah, bisa mengimbangi. Karena kan kalau seumur kita kan sulit ya udah. Yalah. Tua. Artinya ya kalau Tuhan sudah memberi ya udah tinggal kita yang menjaga, walaupun ya berbeda kan. Kalau umur segitu tensinya juga ya nggak seperti apa yang mereka bayangkan lah gitu ya. Sama aja lah kalau cekcok mah ada. Apalagi jauh umurnya gitu. Masih dalam tahap kita aja. Kalau boleh tahu faktor apa Le yang apa kadang-kadang masih harus disamain gitu frekuensinya? Hal-hal kecil sih sebetulnya. Hal kecil kayak cemburuan. Oh gitu? Iya. Sule aja atau dianya? Sama-sama sih kita sama-sama. Sama-sama. Ya pengen aja gitu, maksudnya biar ceria aja gitu. Kalau lempeng-lempeng aja kan Enggak ini juga ya. Iya. Lempeng-lempeng aja nggak seru tuh. Dari hal-hal yang kecil yang dia tidak tahu, yang akhirnya jadi tahu. Tahu belakangan. Ya gitu. Kalau misalkan kebiasaan yang buruk, sudah melakukan kebiasaan yang buruk, nah habis itu kita berantem, habis itu kasih tahu. Nah ini hal ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Malu mah namanya juga kan dia masih 28 mah. Yang emosinya juga yang kalau apa-apa langsung gimana, itu. Emang ya sayanya juga harus sabar gitu. Secara keagamaan juga Sule harus mimpin lah ya. Lu iya. Tanggung jawab atau? Ya benar, harus tiap sholat juga kan harus imam. Dibimbing. Ngomong juga harus dikencengin. Kadang-kadang kalau cepat dia juga komplain gitu kan, dia sering ketinggalan. Kalau saya udah sujud dia baru ruku. Karena dia ngapalin bacaan. Iya, karena lambat gitu. Jadi ya pelan-pelan. Oh iya, kayak gitu. Tapi kalau berantemnya ya biasalah, sama kayak yang kalau nggak teguran berapa lama Kak bertahannya? Pasti pernah dong nggak teguran gitu. Pernah. Tapi nggak sampai seminggu, nggak sampai 3 hari. 1 hari. Yang melakukan pendekatan dulu siapa? Atau minta maaf dulu siapa? Dia sih. Dia. Luar biasa ya. Tapi ya saya juga mencoba harus seperti itu. Gitu. Maksudnya kalau memang saya yang salah ya saya lah yang minta maaf. Gitu. Kan namanya juga manusia suka tidak luput dari lupa. Dia juga kan kadang-kadang juga lupa minta maaf kayak gitu ya. Dijalanin, dinikmatin aja. Nikmatin lah. Ada yang kasus-kasus yang dari Bandung itu nggak ada masalah juga ya? Pernah lah sedikit dia juga komplain. Pasti kepikiran. Gitu. Cuman dia tuh orangnya asal dikasih tahu udah. Itu frontalnya kan ke Iki dengan ke Putri ya? Betul. Putri terutama ya? Terutama itu. Tapi saya suka tuh Sule ngomong tentang masalah warisan, masa lalu, ya memang harus begitu lah ya. Iya, ya ngapain lah ngurusin masalah gitu. warisan. Kalau saya kan udah nggak ada urusannya itu, walaupun itu dari saya, tapi ya udah. Yang udah ya udahlah. Saya itu udah hak anak-anak. Ibaratnya anak-anak mau mempertahankan atau tidak urusan mereka. Saya nggak ikut campur, harus gimana. Keren tuh Le, sikap yang kayak gitu. Gue suka banget. Repot juga lah ngapain.
Saya sebagai orang tua merasakan bahwa Sule bangga banget punya terutama Iki gitu sekarang menjadi seseorang yang sangat sukses gitu. Dulu kan orang underestimate, ini ngetop karena anaknya Sule. Ternyata suaranya bagus banget, lagunya bagus banget ya, Le? Ya alhamdulillah, ya harus bangga lah. Cuman saya mungkin sama kayak bapaknya Om Helmi nggak pernah memuji. Oh gitu? Ya. Oh iya. Jadi biasa-biasa aja. Supaya dia terus berkarya? Iya, supaya dia terus. Wah keren pencapaiannya. Biasa aja lah. Cuma kalau misalkan nggak terus-terusan ada di titik yang harus memuji dia gitu. Keren sih ini, gila sih ini. Tapi dia dewasa banget nih, Le. Wah parah, dewasa dia. Iya. Kalau saya berantem aja misalkan dia yang ngasih tahu. Nasehatin. Iya. Hebat deh gitu, hebat. Sule pernah dengar dia pernah marah gitu karena di panggung dikatain sebagai anaknya Sule, anak pelawak, dan dia marah. Baca di berita. Iya. Iya, pernah dengar. Pernah dengar. Ya saya langsung telepon kan, pas begitu lihat, kasih tahu, ya nggak gitu Ki gitu. Ya dia cuma tersinggung aja itu. Seburuk apa sih seorang pelawak gitu sampai anak kecil nggak sopan panggil nama bokap gua gitu, intinya itu aja. Terus mungkin posisi pada waktu itu lagi panas-panas. Lagi nggak stabil juga lagi kali. Nggak stabil, itu emosi aja sih. Habis itu udah dia belajar banyak ya. Ya dia belajar banyak dari situ ya udah cuek, kasih tahu juga kan. Makanya saya dalam stand up komedi juga saya kan bercerita tentang anak. Memang seorang pelawak itu nggak ada harganya di mata anak-anak. Lewat di kampung aja Sule umur 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Iya kan? Iya. Nggak ada harganya Sule. Terus kita mau menjelaskannya kayak gimana? Jangankan kita, zaman-zamannya Om Ateng juga, Ateng. Benyamin. Ibing. Kepala 4, kepala 5 udah. Iya, karena kan anak kita harus tahu gitu. Kan yang masalahnya itu ya bukan hanya anak tetangga, orang anak saya juga begitu. Le, pulang le. Oh gitu. Iya. Jadi ya udah, ya itu mah sebagian dari lupa Iki. Ya udah Ki, di-enjoyin aja nggak apa-apa, orang-orang juga udah tahu gitu. Kalau Iki mah masih ada penghargaan lah. Oh, Iki gitu kan, gitu. Karena seorang penyanyi gitu. Makanya itu yang belum terjawab oleh para pelawak. Kenapa? Tapi kita berpikir bahwa mereka itu saking dekatnya. Saking dekatnya, ya. Anak-anak tuh saking merasa akrab ya. Kalau Kalau Parto mah dipanggil Parto aja, umur kepala 5 udah ya. Iya. Parto kan si Parto kan anak kecil semua. Anak kecil. Iya. Kan nggak mungkin kalau Mas Helmi, si Helmi nggak mungkin. Om paling Pak Helmi. Pelawak tuh itu. Iya. Iya, pelawak tuh dari zaman Om Ateng, zaman Edisut. Ya saya juga dulu ngalamin gitu. Pas begitu Kang Ibing mau ini, dulu mah nggak ada Kang Ibing kan. Si Ibing tuh, waktu zaman kecil gitu. Karma kali. Cuman di profesi itu ya. Iya. Jadi ketuaan, senioritas itu tidak dihargain ya. Iya. Mungkin karena menganggap dia masa pelawak tersinggung sih gitu. Mungkin ya. Padahal pelawak juga manusia ya. Padahal pelawak tuh dibanding dengan yang lain-lainnya temperamennya lebih tinggi pelawak karena mikirnya lebih dari yang lain. Kaget ya, karena dan pelawak itu nggak boleh ngulang kan, Le, lawakannya itu persoalannya. Benar. Jadi setiap kali harus berpikir ya, Le. Setiap makanya itu yang bikin kita tuh insomnia, nggak bisa tidur. Dengan sendirinya berputar terus. Ngapain lagi besok? Ngapain lagi? Ini sekarang musim stand up. Saya sampai belajar apresiasi stand up minimal saya bisa itu minimal. Nggak terlalu ketinggalan zaman lah gitu. Dan itu setiap saat. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Melakukan pencarian ya. Iya sampai sekarang. Saya sampai bisa tahu ngobrolan Om Helmi sama Bang Komeng. Itu saya tonton semua. YouTube tuh tonton semua. Yang menurut saya ini ada informasi-informasi dari Bang Komeng juga, dari keseriusan itu kita mendapatkan ilmu tentang komedi dan yang lain. Iya. Cuma cara saya ya seperti itu, mungkin nggak kayak yang lain harus nulis karena kelemahan saya tuh nggak bisa nulis. Ngapal. Nah, itu juga kelebihan dong, mengingat. Iya, mengingat. Oh gini nih. Jadi dibiasakan untuk mengingat terus. Jadi ketika kalau kayak Bang Komeng kan tulis nanti kan udah numpuk nih di sini nih. Jadi kalau udah ada lawan main mau ngatain gimana juga dia udah siap. Nah saya mungkin kelemahannya nggak nulis. Ini simpan. Suka lupa. Gitu. Kadang suka lupa. Gitu. Tapi ada manfaatnya ketika kita belajar konsentrasi mengingat itu pasti akan terlontar kapanpun.
Pasti ada di sini. Kayak halnya kita membaca. Ya. Kan nggak semuanya mungkin kita hafal satu gini, tapi ketika nanti ada pembicaraan apa, pasti ada yang berkaitan kayak ini dan keluar gitu aja. Keluar gitu aja. Kalau Sule itu perlu banget partner ya untuk mancing atau untuk diajak tektokan gitu ya? Nggak juga sih, nggak juga, tergantung. Karena kan saya apresiasinya kayak gini. Saya di ini talk show, saya tuh ngeladenin berapa orang. Ya betul. Yang harus ngeladenin saya kan. Ketika Andre jadi double cast, saya yang harus ngeladenin Andre. Nunung masuk saya, Bolot betul. saya, Mali saya. Ngolahnya ya. Ngolahnya. Mau diapain nih? Ya, untungnya dulu saya pengalaman, dulu kan masih zaman ada pemancingnya, Cahyono-nya, ya. Ada pengumpan, derinya, ya, ada derinya. Ya. Untungnya saya belajar dari situ. Akhirnya saya pelajari, oh kalau sama Pak Haji Bolot kalau mau masuk gimana ya? Oh jangan sampai kita juga ngeselin Pak Haji Bolot nih. Harusnya saya yang kesel. Dapatnya justru di kita. Mau latihan tuh saya kesal. Latihannya saya tonton Bang Mali. Oh keselnya gini. Yang dia marah-marah Mali. Ya. Ketika Bang Mali, saya harus jadi Bolot. Tapi bukan berarti Bolot. Minimal saya musingin dengan kata-kata saya. Dapat tuh sama. Latihan tuh Le. Latihan. Sama Rigen sekarang kan Rigen. Ya. Jadi memang harus karakternya dipelajari. Nah, biar masuk. Iya. Jadi itu ada cocok-cocokan juga Le. Betul ada. Dan sekarang itu kan kadang-kadang yang mencocok-cocokkan tuh sebetulnya bukan kitanya, netizen sebetulnya. Oh cocok nih main ini, cocok nih main ini, cocok nih main ini. Mereka lah yang menilai ya. Mereka yang menilai. Kalau kita kan sebatas usaha, artinya kalau sama Bang Dery, lain lagi. Berarti beda lagi. Saya harus memposisikan sebagai yang dipancing Bang Dery. Gitu. Dengan Parto lain lagi. Dengan Parto lain lagi, apalagi Parto. Parto kan dia tuh kadang-kadang, wah bisa kalau kurang yang nggak bisa nanggepin mah susah gitu. Tapi ya untungnya ya belajar terus. Kayak Andre paling sulit, dia tuh orang absurd. Kalau ngasih lemparan tuh yang orang tuh yang diam dulu apa nih gitu. Kalau nggak harus cepat tuh Le. Iya, kalau nggak keolah udah. Gitu. Le, dari sekian banyak partner yang bisa enak banget. Kalau cuma berdua itu Sule milih siapa? Semuanya juga enak ya, termasuk Jamal Aziz dan yang lain-lain. Nah, kalau Andre itu, ya kalau suruh milih sih Andre. Karena dia tuh hampir sama, hati dia dengan hati saya itu sama. Misalkan pas begitu melihat ini misalkan, melihat ini. Saya dalam hati saya tuh ini Timun. Nah, Andre juga bisa sama, Timun. Mungkin karena udah ribuan episode bersama ya? Mungkin itu. Jadi dia tuh bisa ngembalikan joke callback-nya, joke yang dari saya bisa ngembalikan. Bisa tektokan ya? Iya. Bisa nyerang balik? Betul, gitu. Jadi ya ACDC lah gitu. Apalagi kalau udah nyanyi ya, udah bagi suara aja Le. Iya. Dan kan ada pelawak yang gini, kalau kita pancing tuh bisa patah di tengah jalan. Dia enggak? Kalau Andre enggak. Kalau Andre dimarahin atau apa, dia tuh ada aja. Ininya ngikutin ke sayanya enak gitu. Ya sama ketika Andre malah juga saya ngikut sama Andre. Kan nggak semuanya kalau orang pancing tuh ada yang ngikut, ada yang mau main sendiri kan. Gitu. Nah kalau Andre udah enak gitu. Pengertian udah enak banget. Ya kalau kayak Ajis kan memang udah Ajis mah bentuknya kayak begitu. Ya, saya harus hajar Ajis mau nggak mau gitu. Keset gitu lah ya. Keset. Gitu. Hajar aja udah ya. Iya. Gitu. Le, kalau pelawak idola di mana Sule banyak sekali belajar siapa? Idola? Yang belajar banyak tuh. Oke, kalau dari keseluruhan hampir semua pelawak. Ya. Semua. Kalau luar negeri ya kayak Eddie Murphy, stand up komedi, Mr. Bean. Mr. Bean ya. Terus kalau saya sih awalnya dari suka. Komeng juga salah satu idola. Itu dari sisi verbal. Dari sisi verbal. Kalau Komeng kan main kata-katanya. Oh, itu saya mengidolakan banget. Terus siapa lagi ya? Jojon. Kalau yang banyak memberikan kontribusi sih hampir semua. Hampir semua pelawak. Karena saya tuh suka semua pelawak. Makanya ketika saya main sama Mali, saya masih bisa karena saya nonton dia sama Bolot. Saya sama Bolot, saya masih bisa. Minimal masih berhasil mainin Bolot gitu. Karena saya suka dengan semua pelawak yang ada di Indonesia, termasuk Tukul, kecerdasan dia dalam memainkan
lawan main, kengeyalannya dia, kita juga dapat ilmu dari situ. Jadi kalau dibilang siapa yang berperan besar dalam komedi saya, hampir semua pelawak. Tapi ada orang yang bukan pelawak justru yang memberikan teori saya. Siapa? Diki Chandra. Diki Chandra. Tuh. Ini guru banyak pelawak ya. Diki Chandra tuh perannya, kalau pertanyaannya peran banget ya dikit. Ada dua, Diki Chandra sama Rudi Sipit. Rudi Sipit saya tahu teknik, pola, lantai. Kalau misalkan lagi main sama orang, kamu harus gimana? Kalau ini lagi main berdua, kalau kamu ngomong dari sini susah, harus gimana? Justru Rudi Sipit. Rudi. Emang bertemunya di mana? Saya nggak pernah ngelihat. Api. Oh, Api. Rudi Sipit itu salah satu mentor. Di Api, bareng sama Kang Diki Chandra. Gitu. Saya dulu di Kang Rudi Sipit hampir 1,5 tahun. Ikut di rumahnya, sambil belajar. Di Kang Diki hampir sama lah 2 tahunan lah. Itu yang paling ya berperan lah, itu sangat berperan dalam kemajuan komedi selain saya berapresiasi. Oke, sekarang saya melihat apa ya, Sule bertransformasi sambil Sule dalam kehidupan pribadi. Sekarang lebih settle, lebih mantap. Dapat Natalie Holscher, Holscher bacanya, Holscher. Jerman itu. Jerman, ya. Jadi ini Jerman gitu, dan lebih happy ya, lebih tenang, kemudian ditenangkan. Jadi juga acara TV lagi nggak ada nih? Sekarang konsentrasi lagi, di YouTube ya. OPJ masih jalan. Tapi nggak setiap hari. Nggak setiap hari, seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya bintang tamu pada teman-teman. Ya. Apa kayak The Sultan dan yang lain-lain. Ya lagi keliling aja. Tapi ada beberapa ya program yang ya ditawarkan lah, cuman kan bukan masalah dealnya. Kalau saya sekarang lebih berbicara konsepnya, lawan mainnya siapa yang biar langsung jadi gitu. Karena kalau sama Andre udah nggak mungkin, sekarang udah di OPJ doang. Oh, Andre? Iya, Andre kan udah sekarang di The Sultan, terus di Trans 7 aja udah sibuk banget sibuk banget gitu. Jadi saya juga harus berpikir cari pasangan partner yang pas juga untuk bermain komedi gitu. Oke, kalau sama Gilang nggak ya? Gilang masih bisa Gilang. Masih bisa. Ya. Gilang Dirga. Masih bisa sama Gilang. Ya. Bukan Gilang bungkus mah lain lagi tuh. Bukan, apalagi Gilang sepatu Gilang. Iya. Oke, Lek. Terima kasih banget. Oh, sama-sama. Sudah banyak sekali sharing informasi, dan Anda lihat ya, orang sukses itu bukan serta-merta gitu. Kita ngelihat banyak sekali orang sukses, dia punya perjalanan panjang banget. Ya kadang-kadang, mohon maaf tuh ada penderitaan di situ, ada sekolah apa ya? Sekolah alam. Saya nyebutnya School of Sorrow, sekolah kesulitan gitu. Sekolah penderitaan seperti yang juga saya alami. Dan juga prosesnya banyak juga nggak gampang untuk mencapai itu. Sampai sekarang kita tanya, Le, siapa pelawak yang menurut kamu belajar banyak? Dia belajar dari semua orang. Saya menangkap satu hal bahwa Sule itu sampai sekarang dia terus belajar. Ya, saya doakan Sule makin sukses. Amin. Ya, makin menjadi yang terbaik, makin menjadi idola. Amin. Dan iklannya makin banyak. Amin. YouTube-nya ya makin banyak yang nonton dan makin banyak subscribernya. Jadi kan kalau iklan mau kita bantu lah. Dan makin bahagia bersama keluarga. Amin, itu yang terpenting. Baik, sampai jumpa lagi dengan tamu-tamu hebat saya selanjutnya. Sekali lagi semoga episode ini memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Terima kasih, Le. Sama-sama. Sukses. Bye-bye.